Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal Dia. Gini, tema khotbah saya adalah iman vs ketaatan. Mana yang lebih ada mujizat? Iman, ketaatan. Ada orang yang beriman, belum tentu dia taat. Ada orang yang taat, belum tentu dia beriman. Saudara mungkin bingung mendengar apa yang saya baru ucapkan. Tapi nanti saya kasih satu cerita berdasarkan Alkitab. Saudara sering mendengar firman ini, tetapi dari apa yang saya mau sampaikan, nanti saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya. Sehingga ada satu ungkapan begini: 1 on ketaatan lebih bermanfaat daripada 1 ton doa. Pernah nggak saudara ketika berdoa, saudara begitu menjadi capek, karena doa saudara berton-ton. Pagi doa, siang doa, malam doa, nanti subuh berdoa, doa terus. Itu namanya doa berton-ton. Tapi ketaatannya nggak ada. Sehingga saudara nggak usah heran, kenapa saudara tidak mendapat mujizat. Nah, tadi saya katakan, 1 on ketaatan lebih bermanfaat daripada 1 ton doa. Ini tema emang agak sedikit nggak seperti biasanya. Tapi saya mendapatkan ini ya, ketika kita ibadah secara online. Saya sering tuh share, seminggu 2 kali saya bagikan khotbah-khotbah saya yang lampau-lampau, saya potong-potong. Ternyata jadi berkat juga. Dan saya mendapat sesuatu, tadinya saya pikir saya mau membawakannya di dalam live. Tapi saya pikir nanti aja di ibadah umum. Apa yang saya sampaikan barusan mungkin membuat saudara sebagian bingung, ya. Nah, ada 2 model iman. Iman yang percaya tapi tidak taat. Cuman percaya tetapi tidak mempercayai, sehingga taatnya setengah-setengah. Contohnya adalah Petrus. Ketika dia berjalan di atas air, ya. Kita baca dulu Matius 14 ayat 27 sampai 31. Coba tolong dikeluarkan. Jadi saya mau ngambil 2 tokoh di Alkitab. Iman yang adalah pertama, percaya tapi tidak taat, atau taatnya setengah-setengah. Iman yang kedua adalah tidak percaya tapi taat. Nanti ada cerita tentang Panglima Naaman. 2 tokoh ini adalah pertama Petrus, kedua adalah Naaman. Ya, kita baca ya. Petrus kan muridnya Tuhan Yesus, dia pasti beriman. Tapi lihat, kalau ketaatannya setengah, apa yang terjadi? Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu firman Tuhan. Harusnya Petrus pegang ini. Next. Sebelum kita baca ayat 28, ini cerita tentang perahu yang diombang-ambing oleh angin, dan dalam keadaan bahaya. Datanglah pertolongan Tuhan yang gak masuk di akal. Kenapa? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saudara punya persoalan, Tuhan tolong dengan cara yang gak masuk di akal. Tiba-tiba saudara diberhentikan. Padahal itu cara Tuhan memberkat, diberhentikan dari pekerjaan. Tiba-tiba saudara mendapat sesuatu, mungkin kehilangan. Itu sebenarnya cara Tuhan memberkati saudara. Sepertinya menyeramkan. Kok begini? Ya, saudara bisa mengerti ini nih. Ini cerita yang tentang Yesus berjalan di atas air. Tadi ya, firman tadi berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Next. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Next. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Next. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sampai 31 ya? Oke. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kita bahas tentang Petrus dulu. Saudara, inilah yang saya katakan, iman yang pertama ya, 2 model iman. Iman yang percaya tetapi tidak taat. Menurut saudara, Petrus ini taat atau tidak? Taat setengah-setengah. Balikin lagi dari mulai ayat ini ya. Dari mulai ayat ini ya. Kan Tuhan Yesus bilang begini, tenanglah, perhatikan kata-kata tenanglah, aku ini jangan takut. Itu firman Tuhan. Ayo, terus. Lalu Petrus berseru kan, menjawab dia,
Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Next lagi. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia taat dong, dia turun. Taat dalam arti, marilah, datanglah. Dia taat, tapi apa yang terjadi? Next. Dan ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia. Dia udah gak taat lagi nih. Padahal firman Tuhan berkata, aku ini, tenanglah, jangan takut. Firman yang selanjutnya dikatakan apa? Sebelumnya. Ini biar mantap. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Petrus, taatnya setengah-setengah. Nah ini saya katakan, iman yang tanpa ketaatan, mujizatnya, kalau kasih persentase, hanya 50%. Taat tanpa iman, nanti saya bahas di Panglima Naaman, itu mujizatnya 100%. Petrus, taatnya, marilah, datanglah. Dia taat tuh, dia datang, dia turun kan. Tapi, cuma sekedar di situ aja. Apa? Datanglah. Tapi tidak merasa apa? Tenang. Karena firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan apa yang terjadi? Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, apa yang terjadi? Takutlah ia. Udah gak taat lagi nih. Dan firman Tuhan bilang, ini aku, tenanglah, jangan takut. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Kenapa? Dia udah gak tenang lagi. Ketika dirasakan apa? Tiupan angin. Sudah nangkap? Ini contoh Petrus. Saudara, mungkin saudara rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi jujur aja, saudara punya ketaatan yang 100% apa enggak? Ini contoh Petrus ya. Ini Petrus. Petrus tenggelam karena tidak taat 100%. Dia taatnya setengah-setengah. Padahal firman Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ini aku, maaf ya, enggak fokus lagi kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas, tenanglah, ini aku, jangan takut. Dan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di ayat 27 itu dilanggar semua. Tenanglah, jangan takut, ini aku. Dilanggar tuh. Jadi nggak tenang ketika dia merasakan hembusan angin. Saudara menjadi tidak tenang, mungkin waktu di gereja saudara mendengar firman, saudara kuat. Begitu keluar dari gereja, saudara dapat berita ini dan itu hembusan angin. Mulai saudara bimbang. Saudara nggak tenang lagi. Saudara mulai takut. Kata-kata inilah aku, saudara disuruh fokus hanya kepada firman Tuhan. Saudara tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, tetapi saudara mulai fokus kepada berita-berita dunia. Apa kata dunia? Mungkin saudara masih ingat di bulan Juni, di mana COVID model Delta itu memang sangat membahayakan. Saya pun terpapar ya, tanggal 17 Juni itu saya merasa meriang. Saya pikir saya sakit masuk angin, di kerik memang merah, batuk ada. Akhirnya hari Minggunya tanggal 20 itu saya di swab, karena dikirim alat swab itu oleh anak saya. Jadi istri saya swab. Jadi saya iseng aja pengen tahu. Ternyata benar saya positif, garisnya 2. Dan Lucky juga di Tanjung Duren memang dalam keadaan yang meriang, berkata, Pak, aku juga positif. Akhirnya kita ambil satu keputusan untuk isolasi mandiri. Saya, istri saya, Lucky tinggal di rumah Lucky, yang lain pada ngungsi, pada ketakutan. Gak berani masuk kamarnya Lucky, paling seperti begini ngelongok. Akhirnya daripada mereka ketakutan ya, dari keluarga Lucky, mereka ngungsi. Jadi saya tinggallah di Tanjung Duren. Dan saudara tahu, walaupun saya jago doa, baca firman, saya pun tergoncang dengan berita di WhatsApp. Berita-berita yang bilang, hati-hati loh, yang ini, virus ini benar-benar mematikan. Baru aja tadi pagi, kemarin dibilang, masih WA-WAan. Besokannya di WA nggak balas-balas. Sorenya dapat berita, sudah dipanggil Tuhan. Saudara dapat berita itu, jujur aja, mulai nggak bimbang. Saya jujur, seperti itu. Petrus pun juga begitu. Padahal kita harus, firman Tuhan berkata, ini aku, jangan takut, tenanglah, aku ini jangan takut. Ini aku, fokus saja kepada Tuhan. Ternyata Petrus tidak mampu. Dia hanya taatnya, marilah, datanglah, dia datang. Tapi nggak tenang, takut, nggak fokus kepada Tuhan, akhirnya dia tenggelam. Ya,
itu orang yang beriman tetapi ketaatannya setengah-setengah. Maka mujizatnya ya setengah-setengah. Sekarang kita mau lihat iman yang taat tapi nggak percaya ada mujizat. Siapa? Panglima Naaman. Ayo kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14. Ayo. Nah, Naaman ini seorang penyakit kusta. Suatu hari dia dapat berita dari budak yang diambil dari bangsa Israel, cerita bahwa di Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi Naaman karena mau sembuh, pergi nih ya ke Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ya, terus Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga menjadi tahir. Terus tetapi pergilah Naaman dengan gusar, marah, gak percaya kan? Sambil berkata, gua sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya, tiba-tiba ada sinar gitu. Maunya si Naaman nih ya, di atas tempat sakit itu, dan merasa kesetrum lah, kurang lebih begitulah ya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini Naaman ini mengandalkan dia punya harta. Waktu dia datang ke Nabi Elisa, dia bawa apa? Harta. Coba ayat 5 dulu sebentar sebelum kita lanjut. Ayat 5. Ayo cepat. Tuh, ya. Maka jawab Raja Alam, baiklah. Nah, langsung ya kita baca yang di B-nya. Lalu pergilah Naaman dengan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dia pikir dengan hartanya ini dia bisa sembuh nih. Mengandalkan apa? Harta. Segala sesuatu diukur dengan uang. Ayo kita lanjut lagi tadi. Ayat 11 tadi, ayat 12. Naaman marah, kurang ajar, gua ini kan panglima, gua udah bawa harta benda, maksudnya kekayaannya untuk tunjukin, ya maksudnya untuk memberi upah kepada Elisa. Elisanya kagak keluar, tetap ada di dalam. Yang keluar mah bujangnya cuma ngomong suruh mandi 7 kali. Tersinggung dia nggak percaya. Dia ngomong begini kan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Ini pemikirannya si Naaman. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan emosi, panas hati, naik darah, kesel sama si Elisa, nggak percaya. Next. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak. Ini pegawainya yang ngomong ya, yang memprovokasi lah. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Jangan dilanjut dulu. Pertanyaan saya, Naaman ini percaya apa enggak? Jawab yang jujur. Kagak. Dia nggak percaya. Tapi dia lakukan. Nah ini namanya iman yang tidak percaya tapi taat. Next. Maka turunlah ia dengan perasaan apa? Marah. Nggak mungkin dengan tersenyum, dengan damai. Setuju nggak saudara? Mukanya pasti mukanya asem, kesel, jauh-jauh. Ya udah deh, daripada ini mandi deh. Itu sambil ngomel-ngomel tuh, emosi, marah, naik darat, naik hitam tuh. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu mujizat terjadi nggak? Lalu pulihlah tubuhnya menjadi kembali seperti tubuh seorang anak kecil ya, seorang anak, dan dia menjadi tahir. Ini yang saya katakan, tidak percaya tapi taat. Terjadi mujizat. Iman yang pertama tadi saya cerita tentang Petrus, percaya tapi taatnya setengah, atau mungkin nggak taat kita. 1 ton ketaatan lebih berharga daripada 1 ton berdoa. Maka saudara yang ada di tempat ini mulai nggak malas berdoa. Doamu jadi capek karena doamu bertonton tapi tidak ada ketaatan yang cuma 1 on. Ada, jangan salahin Tuhan. Saudara sini mulai kecewa. Rasanya doa saya udah kenceng. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Udah deh, doa terus. Tapi tidak terjadi mujizat. Kenapa? Ya nggak ada ketaatan yang tadi saya katakan. Saudara nangkep ini? Haleluya.
Saudara, saya harap saudara menangkap sesuatu ya. Ilustrasinya beginilah. Petani ini percaya nih ya, dia nanam apel nggak mungkin keluarnya jagung. Itu kan kepercayaan dia, tetapi dia tidak melakukan penaburan itu. Nah, ada yang petani yang sebenarnya nggak gitu percaya, ya suruh nabur ya nabur, terjadi nggak tuayan. Tapi ini ya. Jadi kesimpulan adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat terakhir Yakobus 2 ayat 17. Ayat cepat. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Benih iman itu mati. Benih biji labu, saudara rebus kan mati, saudara tanam, nggak akan dapat apa-apa. Sampai satu saat beta jatuh, ting ada yang peduli beta.